Chipset kenceng, display juga cakep, tapi kameranya... Ketemu lagi dengan saya Tidiko. Poco F3 ini sudah saya pakai semingguan. Untuk harganya Poco F3 ini dijual mulai dari 5 juta rupiah untuk varian RAM 6 internal 128GB dan 5,5 juta untuk varian RAM 8 internal 128GB. Dengan harga segitu, kalian mendapatkan handphone dengan chipset kualitas flagship, yaitu Snapdragon 870. Belum ada satupun brand yang bisa menjual dengan harga segitu. Snapdragon 870 ini skor Antutunya itu tinggi banget, 690 ribuan. Jauh banget perbandingannya dengan Snapdragon 720G. Bisa 2 kali lipat untuk skor Antutunya. Untuk performa gamenya sudah pasti tidak perlu diragukan lagi. Semua game berat yang ada di Play Store itu dilibas semua. Dari PUBG Mobile, COD Mobile, Mobile Legends, bahkan Genshin Impact pun saya setting di highest 60 fps. Itu bisa mendapatkan FPS kisaran 40-50 fps. Genshin Impact loh. Makanya kalau untuk pemakaian daily sudah pasti sangat smooth banget. Tetapi ada pepatah dari dunia perhandphonean, yaitu yang mengatakan bahwa handphone bukan tentang chipset saja. Ya, saya setuju dengan itu. Bagaimana dengan displaynya? Poco F3 ini menggunakan Super AMOLED E4 yang diklaim oleh Alvin layar AMOLED kualitas flagship. Dan emang bener kualitas layar dari Poco F3 ini bisa saya katakan sebagai kualitas flagship. Karena saya sudah compare dengan Mi 10, iPhone XS Max, dan Sony XZ3. Kalau teman-teman belum nonton tinggal klik link di atas sini. Dan lagi-lagi Poco F3 ini mengalahkan semua kompetitor untuk urusan displaynya di rank harga segitu. By the way, speaker dari Poco F3 ini sekarang sudah Dolby Atmos. Apalagi untuk teman-teman yang sudah update di MIUI 12.0.3, itu Dolby Atmosnya makin ajib banget. Why they put you in a fire tower? Well, I'm just lucky, I guess. Anyone else in trouble? Hey, stop! I'm not gonna hurt you. I want to see where the blood's coming from. It's not my blood. Chipset kenceng, display cakep, desainnya juga cakep guys. Desain dari Poco F3 ini mengikuti desain dari flagship dari Xiaomi, yaitu Mi 11. Sudah pasti keren banget. Belum lagi Poco F3 ini ternyata handphonenya cukup ringan banget, hanya 195 gram. Dan juga tipis, hanya 7,8 mili saja. Dan yang kerennya lagi, build quality-nya juga oke banget. Kaca depan dan kaca belakangnya sudah menggunakan Gorilla Glass 5. Meskipun framenya hanya menggunakan plastik, but it's okay. Karena ini handphone 5 juta guys, kita masih bisa terima itu. Makanya feel genggamannya sudah pasti cukup mewah banget. Kalau kalian nggak pakai case ya, kalau kalian pakai case ya nggak bakalan berasa. Cuman untuk warna yang hitam ini backdoornya itu di finishing mengkilap. Makanya gampang meninggalkan bekas sidik jari. Jadi kalau teman-teman yang nggak pakai case harus sering-sering dilap itu untuk backdoornya. Poco F3 ini baterainya cukup kecil guys, 4520 mAh. Nggak kecil-kecil banget juga sih. Di sini saya mau tekankan penting sekali untuk teman-teman yang pakai Poco F3 ini update ke MIUI 12.0.3. Karena di update tersebut, Poco F3 ini baterai life-nya jadi makin awet banget. Sebelum update pemakaian daily saya, Poco F3 ini bisa standby mencapai 24 jam dengan screen on time 7 jaman. Itu di display 120Hz ya. Dan setelah saya update, tetap di 110Hz juga, standby-nya mencapai 37 jam. Dengan screen on time 7 jam. Itu benar-benar gila banget, saya kaget banget. Lalu saya juga coba tes di layar 60Hz yang saya pikir harusnya bikin baterai jauh lebih awet ya. Tetapi ternyata tidak. Untuk standby-nya mencapai 29 jam dengan screen on time 8 jam. Di hari berikutnya di 60Hz juga standby-nya mencapai 32 jam dengan screen on time mencapai 7 jam. Kurang lebih sama ya antara 60Hz dengan 120Hz. Dan terakhir saya tes lagi di 120Hz, standby-nya mencapai 33 jam. Cuman screen on time-nya ini saya pakai hanya 5 jam 40 menit.
Ya berarti rata-rata handphone ini bisa standby-nya melebihi 24 jam dengan screen on time melebihi 5 jaman. Ya sudah cukup awet banget lah baterai dari Poco F3 ini. Dari semua kelebihan tersebut, kekurangannya cuma satu. Itu menurut saya ya, yaitu kameranya. Sensor kamera yang ada di Poco F3 ini menggunakan sensor Sony IMX582 beresolusi 48 megapiksel. Ini sensor yang dipakai di Redmi Note 10, HP 2 jutaannya Xiaomi guys. Dan juga dipakai di Poco X3 Pro yang harganya hanya 3,5 juta. Berbicara handphone 5 juta, kamera cukup penting nggak bagi kalian? Kalau menurut saya, kalau handphone sudah di 5 juta, kamera itu cukup penting banget guys. Cuman di sini kita juga tidak bisa komplain ya untuk Poco F3 ini karena sudah dikasih chipset yang kenceng, Snapdragon 870, display yang cakep juga, Super AMOLED E4 kualitas flagship, dan juga mengadopsi desain flagship juga. Ya makanya ya, it's okay. Mari kita lihat hasil kameranya. Untuk hasil kameranya tetap lebih bagus di Poco F3 ini dibandingkan dengan Redmi Note 10 maupun Poco X3 Pro. Karena meskipun menggunakan sensor kamera yang sama, ada yang namanya ISP, Image Signal Processor, yang ada di chipset Snapdragon 870 ini yang lebih mutakhir, yaitu Spectra 480. Makanya kualitas warna dari hasil foto ini cukup bagus banget, sudah cukup akurat banget. Perekaman video 4K-nya juga cukup stabil guys, karena dibantu oleh AIS-nya. Poco F3 saya rekam di 4K 30 fps, saya pegang pakai tangan saya dan saya jalan santai. Untuk kestabilannya mantap banget ya, luar biasa, karena dia ada AIS-nya. AIS-nya bisa aktif ya. Teman-teman lihat. Oke. Coba langit. Langit lagi cerah banget ya. Mantap banget. Mantap sekali. Kita nyoba-nyobrang. Atau fokusnya sih oke ya. Oke, autofokusnya ini jalan. Ada jaraknya ya. Coba begini. Oke. Andai saja ya, kalau kita boleh berandai saja, Poco F3 ini akan menjadi lebih perfect banget kalau menggunakan sensor kamera dari Poco X3 NFC yang beresolusi 64 megapiksel itu. Minimal untuk kameranya bisa bersaing di rank harga segitu guys. Kesimpulannya, Poco F3 ini tetap masih sangat worth it banget untuk teman-teman yang agak tidak terlalu mementingkan performa kamera ya guys. Tetapi kalau teman-teman cari chipset kenceng, desain cantik, layar yang cakep banget, kualitas flagship, dengan harga hanya 5 juta saja, ini pilihan terbaik. Segitu aja Poco F3 menurut saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, dislike kalau tidak, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam HP worth it.